Peristiwa yang terjadi di sekte Mystic Cloud menyebar ke setiap sudut kekaisaran Jiama dalam beberapa hari kemudian. Keributan besar muncul di kekaisaran Jiama dalam sekejap. Hampir semua orang tahu betapa kuat dan menakutkannya kekuatan sekte Mystic Cloud di kekaisaran Jiama karena Yunsan masih hidup saat itu. Namun, berita mengejutkan dari sekte Mystic Cloud yang membubarkan diri saat ini menyebar. Tidak diragukan lagi, adalah masalah besar yang mengguncang dunia bagi warga kekaisaran Jiama. Sementara masalah ini menyebar dan menimbulkan keributan, karakter utama dari masalah ini adalah Shoyan dari klan Xiao. Itu menyebabkan dia menjadi sangat dikenal oleh semua orang dalam kekaisaran Jiama. Beberapa orang mungkin merasa agak asing dan bingung tentang namanya, tetapi mereka yang memiliki ingatan yang baik masih bisa mengingat nama yang telah populer di dalam kekaisaran Jiama dari 3 tahun yang lalu. Namun, Shoyan saat itu hanyalah individu yang luar biasa di antara generasi muda. Dia tidak layak disebutkan di mata iblis tua seperti Yunsan. Oleh karena itu, dia diusir dari kekaisaran Jiama karena dia telah menyinggung sekte Mystic Cloud. Namun, dalam 3 tahun yang singkat, dia telah kembali sebagai orang yang kuat. Selain itu, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan, di mana dia bisa mengalahkan makhluk besar seperti sekte Mystic Cloud. Pertumbuhan cepat seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang tanpa sadar bersedih. Selama waktu kekaisaran terguncang karena masalah ini, sekte Mystic Cloud akhirnya merilis berita bahwa mereka akan membubarkan sekte Mystic Cloud. Dengan konfirmasi dari berita yang ada, itu tanpa sadar menimbulkan suara yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Murid-murid dari sekte Mystic Cloud mulai meninggalkan sekte dan turun gunung. Tidak lama setelah berita pembubaran dirilis, akhirnya mereka menyembunyikan identitas mereka dan berbaur dengan warga kekaisaran biasa. Di masa depan, mereka tidak bisa lagi mengandalkan identitas itu untuk membanggakan diri seperti di masa lalu. Dalam waktu setengah bulan, sebagian besar murid sekte Mystic Cloud sudah pergi. Puncak gunung yang dipandang oleh orang-orang dari kekaisaran Jiama sebagai tempat suci pelatihan di masa itu akan menjadi pegunungan biasa di masa depan. Mungkin seiring berjalannya waktu, nama sekte Mystic Cloud secara bertahap akan dilupakan di sungai waktu yang panjang. Sekte kuno yang telah menonjol di dalam kekaisaran Jiama selama beberapa ratus tahun, itu telah diam-diam menurun dengan cara ini. Bisikan dan desahan emosional yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam kekaisaran Jiama setelah pembubaran sekte Mystic Cloud. Mereka semua telah menyaksikan penurunan dari faksi yang sangat besar ini, sementara mereka menyaksikan perubahan besar yang tak terduga ini. Nama Shoyan juga mulai menyebar melalui mulut orang yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena siapapun mengerti bahwa pemuda ini mungkin akan menikmati status yang dinikmati oleh sekte Mystic Cloud di masa lalu dan menjadi orang yang sangat dihormati di masa depan. Show Mansion yang terletak bagus di tengah kota, itu tidak diragukan lagi telah menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian akhir-akhir ini. Akan ada arus orang yang tak henti-hentinya di tempat itu. Sejumlah pemimpin yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi terkemuka di kota kekaisaran Jiama. Mereka secara pribadi akan datang dengan hadiah mahal untuk memberi selamat kepada Shoyan saat ini. Mereka bahkan rela menggambarkan status dan mengantri di luar Show Mansion sampai waktu yang lama. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum pada anggota klan Xiao yang menjaga di pintu untuk mengungkapkan niat mereka. Perlakuan seperti itu menyebabkan kesombongan beberapa anggota klan Xiao melonjak saat ini. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi di dalam aula yang luas yang tenang. Matanya sedikit tertutup. Para pelayan wanita dengan hati-hati mengisi cangkir tehnya sebelum berdiri di samping dan melayani tuan muda ini yang merupakan orang yang paling dicari saat ini. Kemerahan menutupi wajah mereka.
Wanita muda mana yang tidak naksir? Xiaoyan saat ini adalah pahlawan yang dipuja oleh banyak wanita muda di dalam kekaisaran Jiama. Dia mampu bertarung dengan elit Dozong pada usia 20 tahun. Bakat dan prestasi seperti itu benar-benar membuat orang lain merasa tidak percaya. Hahaha, anak kecil. Kamu akhirnya keluar. Apakah lukamu sudah sembuh? Tawa tiba-tiba memecah keheningan di aula besar itu. Sosok Xiaoli segera muncul di luar pintu. Di belakangnya, seorang pelayan wanita mendorong kursi roda Xiaoding dan berlahan masuk. Pemuda berjubah hitam itu perlahan membuka matanya saat mendengar tawa yang dipancarkan. Cahaya api samar berlintas di pupil matanya yang hitam pekat. Wajah muda dan tampan itu masih sedikit pucat. Segel api putih di dahinya tampak seperti alisnya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu tampak seperti zat api, memberikan perasaan seperti iblis yang tidak biasa. Orang dengan penampilan seperti itu secara alami adalah Xiaoyan. Xiaoyan memandang Xiaoli dan Xiaoding saat mereka masuk. Senyum tipis terlihat di wajah tanpa ekspresinya. Dia berdiri dan berjalan ke arah mereka. Xiaoli berjalan ke depan dengan cepat dan menggunakan kekuatannya untuk menepuk bahu Xiaoyan. Dia bersuka cita dan tertawa. Sudahkah Anda pulih sepenuhnya dari luka Anda? Saya terluka terlalu parah kali ini. Karena itu, bagaimana bisa begitu mudah untuk pulih dengan waktu yang singkat? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Cederanya kali ini adalah yang paling serius yang pernah dia dapatkan. Tidak hanya doki di dalam tubuhnya yang kelelahan, tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat rusak. Bahkan tulang tangannya pun patah. Jika itu adalah orang biasa, banyak luka seperti ini akan menyebabkan dia mati atau setidaknya kehilangan separuh hidupnya. Beruntungnya Xiaoyan telah mengambil banyak obat spiritual alami dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia secara alami tahu bagaimana menggunakan pengobatan yang tepat dan menggunakan metode terbaik untuk perlahan menyembuhkan lukanya. Meskipun demikian, dia baru saja menyembuhkan luka-lukanya setelah menghabiskan hampir setengah bulan. Dia masih perlu menghabiskan waktu jika dia ingin pulih ke kondisi puncaknya. Tidak perlu terburu-buru, semuanya akan baik-baik saja selama tidak ada gejala sisa. Anda adalah orang yang paling penting di klan Xiao dan tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi pada Anda. Xiaoding tersenyum saat dia berbicara. Xiaoyan mengangguk. Dia melambaikan tubuhnya dan duduk di kursi. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, "Bagaimana sekte Mystic Cloud sekarang?" Lebih dari setengah dari mereka telah membubarkan diri. Namun, ada cukup banyak orang di sekte Mystic Cloud. Saya pikir mereka hanya akan bisa bubar sepenuhnya setelah setengah bulan. Mereka telah dilepaskan terlalu mudah kali ini. Ekspresi Xiaoli segera menjadi gelap dan dingin saat dia berbicara dengan suara yang gelap. Xiaoding menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Kami telah membalas dendam dan mencapai efek jera dengan membunuh beberapa dalangnya. Selain itu, ada banyak murid sekte Mystic Cloud yang biasa. Tidak ada manfaatnya bagi reputasi klan Xiao jika kita benar-benar membasuh mereka dengan darah. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan beberapa orang merasa ketakutan. Kami akan mengalami kerugian besar dari perspektif jangka panjang. Xiaoyan melirik Xiaoding dan tersenyum. Jika bukan karena Yunyun, dia memang berencana untuk membasuh sekte Mystic Cloud dengan darah untuk membalas dendam. Jika seseorang mendiskusikan apa yang berubah, orang akan mengatakan dia telah memperhitungkan perasaan pribadinya. Tatapan Xiaoding melirik Xiaoyan. Dia tersenyum setelah dia sepertinya mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan Xiaoyan. Dia perlahan berbicara, "Kakak ketiga, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Karena harapan klan Xiao terhadapmu, klan Xiao sudah hidup di dalam persembunyian selama beberapa tahun ini. Anda sekarang menjadi dukungan di hati semua orang dalam klan Xiao. Anggota klan Xiao akan melakukan yang terbaik. Untuk melakukan apa yang Anda perintahkan, tidak perlu itu benar atau salah." Saat dia berbicara,
Tatapan Sholing menyipit dan matanya menatap Sholi. Sholi menciut kepalanya dan buru-buru berbicara sambil tersenyum. Hehehe, saya telah tinggal agak lama di wilayah sudut hitam. Karena itu, saya masih terbiasa dengan suasana di sana. Jadi wajar jika saya tidak memperhatikan orang-orang biasa. Perasaan hangat mengalir di hati Shoyan saat dia mendengar kata-kata dari kedua orang ini. Ini adalah saudara sedarahnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, apakah itu benar atau salah, mereka akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Saya telah mendengar dari Haibodon dan yang lainnya bahwa karena Yunyun, Anda telah menunjukkan belas kasihan kali ini. Dia memang memiliki sedikit hubungan dengan masalah klan Xiao. Kami tidak akan terlalu keberatan. Sholing memegang cangkir tehnya di sampingnya sebelum tiba-tiba berbicara. Shoyan sedikit tertekan saat mendengar ini. Dia buru-buru menjelaskan, hanya saja aku berhutang banyak padanya saat aku berlatih di Kekaisaran Jama saat itu. Sholing tersenyum saat melihat Shoyan seperti ini. Dia berhenti mengolok-oloknya dan berkata, saya sudah menyadari kata-kata yang Anda sampaikan. Saya juga sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Haibodong. Menurutku, dia akan buru-buru kemari. Shoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia melirik Sholi di samping dan berpikir bahwa dia harus memaksimalkan waktu dan menyelesaikan masalah pil pemakan kehidupan di tubuh Sholi. Jika tidak, dia akan bertanggung jawab kepada kakak laki-laki jika ada kecelakaan yang terjadi pada saudara kedua setelah beberapa waktu. Tatapan Shoyan tanpa sadar melirik cincin hitam pekat di jarinya. Dia memikirkan metode untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan. Sebuah kilatan samar berembes keluar dari matanya. Tepat saat Sholi berkata, reputasi klan Xiao telah melonjak pesat dalam Kekaisaran Jama. Ada banyak sekali orang yang datang dan mengunjungi dan membawa hadiah setiap hari. Adegan ini adalah salah satu yang tidak pernah kami alami di kota Wutan. Jika ayah melihat ini, kemungkinan besar dia akan merasa sangat bersyukur. Dia selalu mengharapkan hal-hal besar untukmu di antara kita bertiga. Sholing sangat perhatian. Dia bisa melihat kesedihan di mata Shoyan. Dan dia segera mengubah topik pembicaraan dan tertawa lembut. Shoyan mengangguk pelan saat dia dengan lembut berkata, saat ini saya memiliki beberapa petunjuk tentang lokasi ayah. Namun, kekuatanku saat ini jauh dari cukup jika aku ingin menyelamatkannya sekarang. Kami percaya kepada Anda. Kami yakin Anda akan mampu melakukannya. Sholing tersenyum dan menjawab, Shoyan telah memberi mereka cukup banyak keajaiban selama beberapa tahun ini. Shoyan tersenyum pada keyakinan yang dimiliki oleh Sholing dan Sholi dalam dirinya. Dia mengangguk sedikit dan akan berbicara. Ketika ada anggota klan Xiao buru-buru masuk, dia berbicara dengan hormat. Haibodong akan datang. Dia akan segera tiba. Shoyan buru-buru berdiri saat mendengar ini. Mereka telah menyelesaikan masalah sekte Mystic Cloud. Selanjutnya, sudah waktunya untuk mempertimbangkan keadaan masa depan dari klan Xiao di Kekaisaran Jama. Meskipun reputasi klan Xiao di Kekaisaran Jama telah sangat melambung, ini masih belum memadai menurut pendapat Shoyan saat ini. Dia pernah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan benar-benar membiarkan klan Xiao makmur sekali lagi. Hahaha, anak kecil, tulangmu memang sangat kuat. Saya berpikir bahwa Anda setidaknya perlu untuk istirahat selama 1 bulan sebelum Anda memiliki kekuatan untuk berbicara. Tidak disangka bahwa Anda telah memulihkan kekuatan Anda hanya dalam setengah bulan yang singkat. Ini benar-benar mengejutkan saya. Tawa tua yang jelas tiba-tiba dikirim ke aula besar dan luas. Sosok Haibodong perlahan muncul di mata semua orang. Shoyan juga sedikit tersenyum saat melihat sosok Haibodong. Dia kemudian berdiri dan mengundangnya masuk sebelum sekali lagi kembali ke kursinya. Tatapan Haibodong dengan hati-hati menyapu tubuh Shoyan setelah dia duduk di kursinya. Sesaat kemudian, kejutan di matanya menjadi takjub saat dia berseru, "Aura Anda?" Dari cara Haibodong melihatnya, aura Shoyan saat ini tidak stabil dan naik turun.
Tampaknya ini sangat mirip dengan situasi di mana seseorang akan meningkatkan kekuatannya. Shoyan tersenyum dan mengangguk saat melihat keheranan di wajah Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata, "Meskipun luka saya sangat serius kali ini, tampaknya itu telah memungkinkan saya untuk menyentuh penghalang kelas Do Huang. Jika saya beruntung, saya akan segera dapat mencoba dan menembus level Do Huang." Sukacita menyebar di wajah Hai Bodong ketika dia mendengar ini. Dia segera menampar bibirnya dan berseru dengan keras. Akhirnya, dia menghela nafas. "Kamu anak kecil. Meskipun dapat dikatakan bahwa Anda telah memperoleh beberapa manfaat dengan bertarung dengan orang yang seperti Yunsan, masih tidak terduga bahwa mereka akan memungkinkan Anda untuk menyentuh penghalang Do Huang. Menjadi seorang elit Do Huang, dia secara alami mengerti betapa besar jarak antara Doang dan Do Huang dan betapa sulitnya untuk menembusnya. Saat itu, dia tetap di puncak kelas Doang selama 10 tahun penuh sebelum dia menemukan kesempatan untuk melakukan terobosan. Melihat kecepatan Shoyan saat ini, dia benar-benar membuat Hai Bodong tidak bisa berkata-kata. Shoyan tersenyum saat mendengar seruan Hai Bodong. Menurut situasi normal, dari peningkatan besar dalam kekuatannya saat dia berada di bawah tanah, itu telah menyebabkan kesulitan yang harus dihadapi saat maju dari puncak kelas Doang menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana dia berlatih setelah dia keluar dari bawah tanah, kekuatan di tubuhnya tetap stagnan. Tidak ada aktivitas selain dia menjadi semakin akrab dengan kontrol doki di dalam tubuhnya. Menurut ekspektasinya, sulit untuk dirinya untuk menembus kelas Do Huang hanya dalam waktu singkat seperti ini. Namun, setelah pertempuran hidup dan mati di Sekte Mystic Cloud, dia mendapatkan keuntungan yang tidak terukur meski dia telah berada di antara garis hidup dan mati beberapa kali. Peningkatan di mana dia melakukan kontak samar dengan level Do Huang adalah manfaat besar baginya. Jika bukan karena pertarungan hidup dan mati, jelas tidak mungkin bagi Shoyan untuk menyentuh penghalang kelas Do Huang saat ini. Hal ini hanya bisa disebut dengan keberuntungan semata. Pertarungan hidup dan mati paling mampu menyebabkan potensi yang tersembunyi di tubuh seseorang meledak. Karena itu, pertarungan selamanya adalah jalan pintas tercepat bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus memastikan bahwa dia tidak akan menjadi mayat selama pertarungan hidup dan mati. Berlatihlah dengan baik setelah lukamu sembuh total, dan lihat apakah kamu bisa berhasil menembus kelas Do Huang atau tidak. Hai Bodong tertawa dan mengingatkan Shoyan. Setelah itu, dia mengubah nada suaranya dan tertawa. "Benar, kamu telah menemukan seseorang untuk menghubungiku. Apakah ada masalah?" Senyum di wajah Shoyan ditarik sedikit saat menyebutkan bisnis yang tepat. Jarinya dengan lembut menekan di atas meja saat dia perlahan bertanya, "Aku ingin tahu, apakah Hai Tua telah mendengar tentang faksi yang disebut Hall of Soul?" "Hall of Soul?" Hai Bodong kaget saat mendengar ini. Tatapannya mengungkapkan renungan sebelum dia berbicara beberapa saat kemudian. Ahli misterius yang muncul di dalam Sekte Mystic Cloud seharusnya adalah ahli dari faksi ini, kan? "Iya, itu benar. Saya memang belum pernah mendengar tentang faksi ini di masa lalu. Namun, karena ahli misterius itu, saya telah mengumpulkan beberapa informasi tentang faksi ini selama Anda memulihkan diri. Mungkin tidak banyak, tapi aku mengetahui kalau faksi ini sangat kuat. Selain itu, ini sangat misterius dan aneh. Mereka juga berfokus pada berburu tubuh spiritual yang kuat." Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab, "Ayah dan guru saya saat ini ada di tangan mereka. Apalagi setelah mendengar niat mereka, sepertinya mereka sangat tertarik dengan klan Shio saya. Mereka mungkin mengirim beberapa orang kuat di masa depan." Kilatan dingin menyebar di mata Shoyan saat dia berbicara dengan lembut. Hai Bodong sedikit mengangguk. Meskipun mereka saat ini telah menghilangkan faksi yang sangat kuat seperti Sekte Mystic Cloud, hal option yang lebih kuat dan lebih menakutkan sekarang menekan kepala mereka. Itu menyebabkan mereka kesulitan mengatur napas.
Melihat kekuatan orang yang menyebutkan dirinya pelindung Wu saat itu, tampaknya faksi misterius ini jelas jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte Mystic Cloud. Hal Absol sangat misterius. Jarang ada orang yang tahu tentang keberadaan mereka. Mengingat kekuatan kekaisaran Jama di masa lalu, kami jauh dari memenuhi syarat untuk berhubungan dengan mereka. Menurut tebakan saya, kemungkinan Hala Absol ini bisa dianggap sebagai faksi yang sangat kuat bahkan di seluruh benua Doki. Hai Bodong tertawa getir sambil menghela nafas. Jangan hanya melihat betapa kuatnya sekte Mystic Cloud di dalam kekaisaran. Ada pertemuan besar fraksi untuk bagian barat laut benua ini yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Ada cukup banyak faksi yang mengejek ketika mereka melihat kekuatan dari kekaisaran Jama saat itu. Pertemuan yang sangat besar. Shoyan kaget saat mendengar ini. Dia belum pernah mendengar tentang pertemuan besar ini. Posisi di mana kekaisaran Jama berada secara kebetulan di bagian barat laut benua. Setidaknya, ada ratusan negara besar dan kecil di kawasan ini. Kekaisaran Jama hanyalah salah satunya. Ada beberapa faksi dengan kekuatan yang cukup besar di setiap kerajaan. Hai Bodong tersenyum saat melihat ekspresi dari Shoyan. Dia menjelaskan, pertemuan besar faksi ini dilakukan oleh beberapa faksi terkuat di wilayah barat laut. Mereka tidak memiliki niat baik. Beberapa orang dengan ambisi besar ingin menyatukan semua faksi di wilayah barat laut bersama-sama dan menjadi eksistensi yang sebanding dengan faksi teratas di benua itu. Namun, belum ada yang mampu mencapai ambisi liar ini. Daerah barat laut terlalu luas dengan banyak faksi di dalamnya. Hubungan mereka semuanya rumit, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyatukan mereka. Tentu saja, yang kuat di sini tidak termasuk sekte Mystic Cloud. Dengan kualifikasi sekte Mystic Cloud, itu hanya bisa dinilai sebagai kelas 2 di wilayah barat laut ini. Hai Bodong tertawa. Namun, ini adalah posisi dari sekte Mystic Cloud ketika Yunsan tidak ada di masa lalu. Setelah pengembangan oleh orang tua itu, kekuatan dari sekte Mystic Cloud bisa dikatakan telah meningkat dengan pesat. Saya pikir itu bisa masuk ke posisi kelas 1. Jika pertemuan besar faksi berikutnya, itu seharusnya dapat menyebabkan cukup banyak faksi yang mengejek sekte Mystic Cloud saat itu akan menjadi diam karena kekuatan sekte Mystic Cloud yang ada. Namun, mimpi dari sekte Mystic Cloud ini telah dihancurkan olehmu. Wajah Shoyan tercengang saat dia mendengar informasi yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Hal itu diungkapkan oleh Hai Bodong. Tidak disangka bahwa sekte Mystic Cloud hanya memiliki posisi seperti itu di wilayah barat laut ini. Itu benar. 2 ahli Dao Huang yang kami temui di klan Mo saat itu adalah anggota dari Sky Serpent Mansion. Sky Serpent Mansion adalah faksi kelas 1 di wilayah barat laut. Kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan sekte Mystic Cloud. Saat itu, mereka hampir mengalahkan seluruh pemimpin sekte dan menjadi penguasa di wilayah barat laut. Sky Serpent Mansion? Shoyan kaget saat mendengar ini. Segera, dia mengingat 2 ahli misterius yang akhirnya dia temui ketika dia pergi ke klan Mo untuk menyelamatkan King Lin saat itu. Tidak disangka, faksi ini sebenarnya lebih kuat dari sekte Mystic Cloud. Tidak heran mereka bisa memperluas wilayah mereka sampai ke wilayah sudut hitam. Setidaknya, sekte Mystic Cloud tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam. Sky Serpent Mansion berada di dalam Sky Serpent Empire yang terletak di tengah-tengah wilayah barat laut ini. Negara itu juga memiliki beberapa faksi lain, tetapi semuanya memperlakukan Sky Serpent Mansion sebagai pemimpin mereka. Hai Bodong tertawa saat berbicara. Selain beberapa faksi besar di dalam kekaisaran dan keluarga kekaisaran, sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki tingkat pemahaman ini. Jika bukan karena gadis kecil bernama King Lin saat itu, orang-orang dari Sky Serpent Mansion juga tidak akan datang ke sini. Wajah Shoyan tidak bisa menahan kagum setelah mendengar rahasia ini untuk pertama kalinya. Shoyan dan Shodeng di sisinya juga mendecakkan lidahnya dan menghela nafas panjang.
Mereka telah berkerumun di kekaisaran selama bertahun-tahun, tetapi sama sekali tidak menyadari semua informasi ini. Haibodong tersenyum saat melihat sikap tertegun dari mereka bertiga. Tatapannya segera melirik Shoyan saat dia perlahan berkata, "Sekarang, sekte Mystic Law telah dibubarkan. Kemungkinan kekaisaran Jiyama tidak akan memiliki faksi yang bisa diandalkan pada saat itu." Shoyan mengangkat alisnya saat melihat ekspresi Haibodong. Dia dengan lembut berkata, "Apa arti dari kata-kata yang kamu ucapkan, Hai Tua?" "Anak kecil, Hal of Soul tertarik dengan klan Xiaomu. Karena itu, kamu harus bisa melakukan sesuatu untuk bisa mengatasi hal ini." Shoyan terdiam saat mendengar ini. Dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan sekali lagi membuat klan Xiao menjadi makmur. Secara alami, dia tidak ingin melihat klan Xiao akan menderita sekali lagi. Karena itu masalahnya, Anda membutuhkan faksi yang cukup kuat. Mata Haibodong berkedip saat dia tersenyum dan melanjutkan, "Ini adalah kesempatan terbaikmu. Sekarang, sekte Mystic Law telah bubar. Jika Anda secara bertahap berkembang di masa depan dan dapat masuk di antara yang kuat di wilayah barat laut, tidak mungkin bagi Hal of Soul untuk secara acak membunuh anggota klan Xiao, bahkan jika mereka menginginkannya. Selain itu, jika Anda mampu menjadi penguasa wilayah barat laut di masa depan, Hal of Soul akan takut bahkan dengan kekuatan mereka yang ada. Selain itu, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelamatkan guru dan ayah Anda?" Shoyan tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, "Kata-kata Hai Tua memang masuk akal. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika aku ingin membentuk sebuah faksi yang bisa masuk ke dalam faksi kuat di wilayah barat laut, sifat saya tidak cocok untuk membentuk faksi. Jika saya membagi perhatian saya pada hal-hal seperti itu bahkan mungkin mengganggu pelatihan saya." "Hahaha, Anda tidak perlu khawatir. Ada beberapa hal yang tidak perlu Anda lakukan secara pribadi. Secara alami, akan ada orang yang cocok untuk membantu Anda mengelolanya. Pada saat itu, Anda bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, tetapi tidak perlu melakukan apa-apa dan terus berlatih." Haibodong tersenyum. Dia memandangi Shoding dan Xioli di samping Shoyan dan tertawa. Dia kemudian berkata, "Mengingat reputasi Anda saat ini di dalam kekaisaran Jiyama, tentu akan ada banyak ahli yang datang untuk berkolaborasi dengan Anda. Selain itu, beberapa klan besar di kekaisaran Jiyama semuanya sedang mengawasi tindakan Anda. Mereka akan dapat memperoleh beberapa manfaat dengan mengikuti Anda." Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.